merupakan negara besar, baik dari segi wilayah maupun dari segi penduduknya. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 264 juta jiwa dan akan diproyeksikan akan terus meningkat pada tahun 2045 sebanyak 318 juta jiwa. Tentu jumlah ini secara kuantitas merupakan modal yang sangat besar bagi pembangunan bangsa Indonesia. Namun, kuantitas yang besar ini akan menimbulkan permasalahan jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Pembangunan tidak hanya materi saja, namun juga sebuah moral dan spiritual bangsa. Pembangunan sumber daya manusia Indonesia lebih berfokus pada peningkatan kesadaran generasi muda akan pentingnya menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai Pancasila haruslah dipahami dan diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi acuan proses pembangunan sumber daya manusia bangsa, yaitu karakter mulia berbasis nilai-nilai Pancasila. Dalam menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai paradigma pembangunan sumber daya manusia mengundang makna bahwa karakter mulia yang hendak diwujudkan harus sesuai dengan makna kepercayaan. Dalam membentuk suatu sumber daya manusia yang unggul, dalam sila ini kita harus menjadi manusia yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Selain itu, kita harus senantiasa menjaga dan menghormati pemeluk agama lain dengan memberikan kebebasan dalam hal menjalankan ibadahnya. Manusia yang memiliki pondasi kepercayaan akan memiliki suatu potensi untuk berkualitas dan unggul. Dalam pembangunan manusia yang berkualitas, karakter bangsa berkemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditunjukkan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, berbudaya, bermoral, dan beragama. Kita harus menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan dengan tidak melakukan rasisme dan diskriminasi. Karena perlu ditekankan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Pembangunan kualitas manusia pada sila ketiga ini lebih mengarah kepada sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki jiwa nasionalisme yang tangguh dengan ditandai komitmen cinta bangsa dan cinta tanah air. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam dan kaya. Jika ingin mewujudkan suatu persatuan bangsa yang baik, maka setiap manusia yang ada di dalamnya harus bisa memahami bahwa segala perbedaan ini adalah milik kita dan harus kita jaga agar bisa menjadi suatu benteng dari ancaman yang akan datang pada negeri ini. Apabila bangsa yang Indonesia bersatu dan memiliki kualitas yang unggul, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kokoh. Dalam membangun kualitas manusia bangsa Indonesia pada perspektif sila keempat ini, yaitu dengan memaknai rakyat merupakan sekelompok manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa dengan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah. Pembangunan kualitas bangsa pada sila ini dapat mewujudkan bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai adanya kebebasan dan tanggung jawab, dan juga menjunjung tinggi nilai demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, dan keterbukaan dan keadilan. Pada sila kelima ini terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan sosial, yang bisa menjadi bekal dalam pembangunan manusia yang unggul dan berkualitas. Pembangunan manusia dalam hal ini yaitu sebagai bangsa Indonesia, kita harus berlaku adil pada setiap aktivitas yang kita lakukan dan meningkatkan kepekaan sosial bisa dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu kita harus tolong-menolong dan bergotong royong kepada masyarakat yang ada pada sekitar kita.